Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses keluarga pembelajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bacaan al-gharib. Bacaan al-gharib yang akan kita bahas ada 4. Bacaan tersebut adalah bacaan nun wiqayah. Yang pertama, untuk yang kedua adalah bacaan saktah. Yang ketiga, bacaan ibdal, dan yang keempat, baca baro'ah. Mari kita belajar bersama apa itu nun wiqayah, apa itu saktah, apa itu ibdal, dan apa itu baro'ah. Simak videonya dari awal sampai akhir agar kita bisa memiliki pemahaman yang benar. Bacaan gharib ini kita menggunakan buku Wafa. Kita memulai dengan nun wiqayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pelajaran nun wiqayah. Nun wiqayah adalah nun tambahan berbunyi ni ketika tanwin bertemu hamzah wasal. Qauman Allah dibaca qaumanillah. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 164. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qaumanillah muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dzaratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Pada ayat ini terdapat fathah tanwin qauman bertemu dengan hamzah wasal. Hamzah wasal adalah alif. Kita di Indonesia menyebutnya alif. Di Arab akan menyebutnya hamzah wasal. Qauman Allah, ada fathah tanwin bertemu dengan alif dengan hamzah wasal Allah. Qauman Allah dibaca qaumanillah, dibaca qaumanillah. Qauman Allah dibaca qaumanillah. Baik, itu nun wiqayah yang pertama. Kita lanjutkan pada nun wiqayah selanjutnya. Ada pelajaran nun wiqayah di lafaz lumazatin alladhi, dibaca lumazatinil ladhi. Terdapat dalam surat Al-Humazah ayat 1 dan 2. Wailul likulli humazatin lumazatinil ladhi alladhi jama'a malan wa 'addadah. Contoh yang kedua dari nun wiqayah ada di surat Al-Humazah ayat 1 dan 2. Lumazatin alladhi dibaca lumazatinil ladhi. Ada kasroh tanwin. Ada kasroh tanwin bertemu dengan hamzah wasal, bertemu dengan alif. Lumazatin alladhi, maka dibaca lumazatinil ladhi. Seperti itu. Contoh yang lain dari nun wiqayah ini terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Qul huwallahu ahadun Allahus shomad. Ketika diwasalkan atau kita terus membacanya, kita akan membacanya dengan nun wiqayah di bawahnya. Qul huwallahu ahadunillahus shomad. Terdapat dalam surat Al-Qiyamah juga ayat 12 ayat 30. Yauma idzin al-masaqqah. Maka kita akan membaca yauma idzinil masaqqah. Yauma idzinil masaqqah. Ada lagi yauma idzin al-mustaqar. Yauma idzinil mustaqar. Seperti itu. Itu adalah nun wiqayah. Dalam Al-Qur'an akan ada tanda baca nun kecil di bawah. Di harokati kasrah. Bacaan selanjutnya adalah saktah. Ada pelajaran saktah
Saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas selama satu alif. Ada bacaan saktah di lafaz min marqadina hada, terdapat dalam surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yang kedua adalah saktah. Saktah itu adalah berhenti sejenak tanpa bernafas selama satu alif. Berhenti di sini sama dengan wakaf. Wakaf itu juga berhenti. Apa perbedaan saktah dengan wakaf? Wakaf kita berhenti dan kita berhenti mengambil nafas. Wakaf itu berhenti mengambil nafas. Sedangkan saktah berhenti tanpa mengambil nafas. Maka ketika wakaf kita harus bernafas, ada tarikan nafas. Ketika saktah kita tidak bernafas, tanpa bernafas. Kira-kira satu alif. Mim marqadina hada, seperti itu. Kita ada berhenti dulu. Mim marqadina, berhenti tanpa bernafas. Lalu kita lanjutkan ayatnya. Hada. Kita ulangi dalam ayat yang sempurna. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bacaan saktah ada 4 dalam Al-Quran. Baru saja kita membaca salah satunya, yaitu di surah Yasin ayat 52. Selanjutnya ada di surah Al-Qiyamah ayat 27. Ada bacaan saktah di lafaz wa qila man raq, terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 27. Yang kedua adalah saktah di surah Al-Qiyamah ayat 27. Ayatnya wa qila man raq. Ada bacaan saktah di lafaz kalla bal rana, terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bacaan saktah yang selanjutnya ada dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Ada pelajaran saktah di lafaz walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima, terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Saktah. Bacaan saktah ini adalah bacaan yang berfungsi untuk membuat makna tidak rancu, tidak aneh. Karena ketika dilanjutkan maka maknanya menjadi aneh, maka kita berhenti sejenak lalu dilanjutkan. Seperti alladzi walam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya
kitab yaitu Al-Qur'an, wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan tidak menjadikannya bengkok. Kita berhenti di situ. Lalu kita meneruskan qayyima. Qayyima artinya lurus, tidak menjadikannya bengkok, maksudnya lurus. Liyunzira ba'san syadidan. Kalau kita lanjutkan ayatnya, tidak menjadikannya bengkok, lurus, jadi aneh maknanya. Maka saktah ini berfungsi untuk membuat makna agar sesuai, tidak rancu. Ini adalah pelajaran saktah. Selanjutnya adalah bacaan badal atau ibdal. Ada pelajaran badal atau ibdal di lafal al-musaytirun. Sodnya bisa dibaca sod atau sin. Terdapat dalam surah At-Tur ayat 37. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Untuk yang dibaca sin, am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Seperti itu. Jadi bisa musaytirun, bisa musaytirun. Ini adalah bacaan badal atau ibdal. Selanjutnya, pada lafal yabsut dibaca sin. Ada pelajaran badal atau ibdal di lafal yabsut, sodnya dibaca sin. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245 terdapat kata wallahu yaqbidu wa yabsut, pakai shad diganti dengan wa yabsutu. Selanjutnya adalah bacaan badal atau ibdal pada lafal ituni. Ituni. Ada pelajaran badal atau ibdal di lafal ituni, ituni. Jika waqaf dibaca fis samawat, ituni. Jika wasal dibaca fis samawat, ituni. Dalam ayat yang sempurna, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabin min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Seperti itu bacaan badal atau ibdal pada lafal ituni di surat Al-Ahqaf ayat 69. Pada surat ini jika kita membacanya wasal, kita membacanya fis samawati tuni. Jika kita membacanya waqaf atau berhenti, kita membacanya fis samawat ituni. Selanjutnya adalah bacaan bara'ah. Pada surah At-Taubah kita dilarang untuk membaca basmalah. Surah At-Taubah kita langsung membaca awal suratnya, yaitu bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Kita membacanya di awal surat ini tanpa basmalah, tidak boleh membaca basmalah.
Tapi ketika sudah di tengah-tengah surat, kita memulai dari tengah-tengah surat, maka ada yang memperbolehkan untuk membaca basmalah. Tapi untuk surat Bara'ah, surat At-Taubah, kita lebih baik tidak membaca basmalah. Di awal kita tidak boleh membacanya sama sekali. Dalam surat ini, kenapa tidak membaca basmalah? Karena dalam surat ini berisi tentang ancaman. Berisi tentang ancaman Allah, ya, tentang peperangan-peperangan yang akan terjadi. Ini kenapa dalam surat At-Taubah kita tidak membaca basmalah. Basmalah sendiri artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ini tidak terjadi ketika dalam keadaan kita berperang. Perang itu tidak ada perang dengan sayang. Meskipun dalam Islam kita berperang tetap ada batasan-batasan tertentu. Tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, janda, dan lain sebagainya. Nah, dalam surat At-Taubah ini kita dilarang untuk membaca basmalah. Jadi kita langsung membaca suratnya. Itu materi kita. Ada 4 materi kita kali ini. Yang pertama adalah nun wiqayah. Ini adalah nun kecil. Seperti dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazah alladzi disambung lumazatinil ladzi karena ada hamzah wasol atau alif. Untuk yang kedua adalah bacaan saktah. Kita berhenti sejenak tanpa bernafas. Perbedaannya dengan wakaf adalah wakaf berhenti, kita bernafas. Sedangkan saktah ini kita berhenti tanpa bernafas. Untuk yang ketiga adalah bacaan badal atau ibdal. Dalam Al-Quran terdapat kata yang bisa dibaca dengan 2 huruf, yaitu al-musaytirun, ada al-musaytirun. Lalu ada ituni, bisa dibaca ituni. Itu ketika kita wasal, ya, fis samawati tuni, atau ketika kita wakaf, kita memulainya dengan membaca ituni, fis samawat ituni. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bacaan bara'ah. Dalam awal surat At-Taubah kita dilarang untuk membaca basmalah. Itu video kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah belajar 4 hal. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan dukung kami dengan subscribe-nya agar kami lebih bersemangat. Dan jangan lupa jika ingin request tentang tajwid atau tentang ilmu-ilmu agama, silahkan request atau mengisi komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah melihat video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses keluarga pembelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat dalam hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran adalah hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, orang yang terbaik di antara kalian ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab.